Apa tujuan penderitaan Kristus bagi kita? Perkenankanlah saya akan membacakan dari Yesaya pasal yang ke-53, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa penderitaan Kristus ini, saudara-saudara. Satu penderitaan yang memang harus ditanggung. Kalau kita mempelajari konteks nubuatan dalam kitab Yesaya ini, saudara-saudara, memang sudah dinubuatkan untuk nantinya digenapi di kemudian hari. Di sini hamba Tuhan melihat tentang seorang hamba yang akan menderita. Dan siapakah hamba yang akan menderita itu? Yesus Kristus sebagai hamba yang akan menderita. Dan penderitaannya di sini, saudara-saudara, digambarkan sedemikian rupa bahwa adalah satu penderitaan yang memiliki tujuan, bukan penderitaan tanpa tujuan. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk melihat tujuan daripada penderitaan Yesus bagi kehidupan kita ini, saudara-saudara, supaya kita dapat mengucap syukur kepada Allah bahwa penderitaan itu bermanfaat bagi kehidupan kita ini. Apa yang ditanggung oleh Kristus di sini? Apa tujuannya, saudara-saudara? Ya, jelas-jelas di sini dikatakan bahwa dia menanggung penderitaan ini dengan tujuan pertama, untuk menanggung atau memikul seluruh kesengsaraan kita, kesengsaraan umat manusia. Nah, kalau kita membaca teks tadi, kita temui di sana ada 4 kali ditekankan bahwa sesungguhnya penyakit kita lah kata ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya, kata ditanggungnya, kata dipikulnya. Kemudian ayat yang kelima, keselamatan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Ayat yang ke-6 mengatakan, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Jadi saudara-saudara, apa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus, dia sedang memikul, dia sedang menanggung dan ditimpakan kepadanya. Masalah kehidupan kita, dosa-dosa kita, persoalan hidup manusia yang belum beres di hadapan Allah, semua ditimpakan kepada dia. Dia menanggung semuanya itu bagi kita. Inilah tujuan penderitaan Kristus, yaitu menanggung atau memikul kesengsaraan kita sebagai orang berdosa. Luar biasa, saudara-saudara. Banyak kita mungkin menderita karena dosa dan salah kita. Ada banyak orang menderita oleh karena perbuatan mereka sendiri. Mereka harus menderita, mengalami aniaya, difitnah, dipukul orang, dan lain sebagainya. Saudara lihat, ada banyak penjahat yang mungkin harus menerima aniaya, dipukul, bahkan mengalami kematian juga.
Tetapi itu karena dosa dan kesalahannya. Banyak kita mengalami penderitaan oleh karena dosa dan kesalahan kita. Tetapi keunikan Kristus dalam penderitaannya ini, yaitu dia memikul, dia menanggung, ditimpakan kepada dia, bukan karena dosa dan salah dia. Tapi tujuannya, dia memikul menggantikan kita. Yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi sekarang Allah menimpakan kepada dia. Yesus menanggung semua penderitaan dosa-dosa kita, menggantikan kehidupan kita. Seharusnya kita mengucap syukur kepada Allah oleh karena Kristus telah menanggung, menggantikan kehidupan kita. Semua umat manusia di hadapan Allah telah divonis sebagai orang-orang berdosa. Jadi siapapun kita di hadapan Tuhan, semua kita orang berdosa. Sebagaimana dikatakan Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah menghancurkan kehidupan kita. Siapapun kita, berada pada status pendidikan, status sosial, status ekonomi, apapun level kita, status kita di dalam dunia ini. Tetapi ingat saudara-saudara, di mata Allah, kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan dosa yang kita tanggung, saudara-saudara, adalah dosa yang telah diwariskan oleh karena kita dilahirkan sebagai keturunan orang berdosa. Adam dan Hawa telah berdosa, dan semua keturunannya adalah orang-orang berdosa. Mungkin saudara beralasan, saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak mencuri, saya tidak berbuat dosa, dan saya tidak berbuat macam-macam kejahatan. Saya telah melakukan banyak perbuatan baik. Saya orang baik. Sejak lahir sampai hari ini, saya belum pernah merugikan orang. Saya tidak pernah berbuat salah terhadap manusia. Tetapi saudara-saudara, di hadapan Allah siapapun kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Yang di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita menyadari diri sebagai orang-orang berdosa, saudara-saudara. Oleh karena dosa inilah, maka dosa ini menjadi jurang pemisah antara manusia dan Allah. Tidak ada seorang pun layak di hadapan Allah. Kita bukan karena dengan perbuatan baik kita dapat diselamatkan, tetapi Allah mau mengasihi kita, yaitu Dia datang mau menanggung segala dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa ini harusnya kita akan mengalami kebinasaan. Kita lah yang mengalami hukumannya. Tetapi sekarang Yesus menanggungnya, menggantikan kita, saudara-saudara. Kalau Dia menanggung, menggantikan kita, harusnya kita bersyukur dan kita boleh datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau mau menanggung, menggantikan saya. Pernahkah saudara memiliki tanggungan yang berat? Mungkin menyangkut hutang yang besar dan Anda tidak bisa membayarnya sama sekali. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bukan menawarkan, dia katakan, saya sungguh-sungguh rela mau menolong Anda, melunasi semua hutang-hutang Anda. Berapa banyak sekalipun saya mampu. Bagaimana perasaan saudara? Dan ketika itu terjadi, hati saudara pasti penuh dengan sukacita. Oleh karena tuntutan yang seharusnya dijatuhkan pada diri Anda, sekarang ditanggung oleh orang lain. Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Dia mati di kayu salib bagi kita. Dia menanggung semua dosa-dosa kita. Dia membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Kita yang tadinya sebagai orang berdosa, sekarang dibenarkan secara cuma-cuma oleh karena belas kasihannya, oleh karena pengorbanannya, oleh karena perhatiannya begitu teramat sangat mencari kita dan ingin menanggungnya bagi kita. Oh, saudara-saudara, kita harus bersyukur untuk pengorbanan Kristus yang tiada taranya. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Pengorbanan yang memiliki nilai yang tinggi. Karena saudara dan saya sampai kapanpun
Kita tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah dosa. Dan ini adalah masalah yang sangat serius di hadapan Allah. Allah tidak memandang bulu, saudara-saudara. Allah betul-betul serius. Allah adalah Allah yang mengasihi kita, tapi Allah juga ada Allah yang adil dan Dia harus menghukum dosa itu. Dan sekarang dosa itu ditanggung oleh satu pribadi bagi kita. Dia rela mati menanggung semua hutang dosa. Kalau kita mau menerima ini, saudara-saudara, membuka pikiran dan hati, percaya, yakin, hanya dengan iman kita kepada Tuhan, dan menerima Yesus dalam hidup kita, maka terjadi sukacita di hadapan Tuhan. Orang yang menerima pengampunan dosa, ciri-cirinya antara lain, satu, hatinya penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kedua, ada kedamaian dalam jiwanya, ketenangan. Sukacita dan ketenangan ini menguatkan dia untuk menghadapi hari-hari dia. Hati nuraninya tidak menuduh dia lagi bahwa dia adalah orang berdosa. Karena hati nurani telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu pengampunan yang mengalir dalam jiwa kita. Dan itu sukacita yang tak terkatakan. Sukacita bukan karena kita menerima uang yang banyak. Bukan karena memiliki warisan yang cukup. Bukan karena memiliki seluruh harta dan kekayaan dunia ini. Tapi sukacita karena kita berdamai dengan Allah. Sukacita karena hutang-hutang dosa kita telah diselesaikan oleh Allah. Dan kita kembali berdamai dengan Allah. Jadi tujuan daripada pengorbanan Kristus di kayu salib sungguh luar biasa. Patut disyukuri, saudara-saudara. Dan dari waktu ke waktu kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah melunasi hutang-hutang saya. Yang seharusnya ditimpakan kepada saya. Yang seharusnya saya yang memikulnya. Tetapi sekarang Engkau yang telah menanggungnya. Semuanya ditimpakan kepada dirimu karena Engkau mengasihi diriku ini. Ini pengalaman spiritual yang begitu mendalam. Orang-orang yang mengalami pengampunan Allah, hidup mereka diubahkan, saudara-saudara. Mereka lebih sungguh lagi menggunakan hidup ini berterima kasih kepada Tuhan. Dalam pengalaman hidup ini, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, orang percaya selalu mengatakan, dengan apa dapat kubalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan? Oh, hanya dengan ucapan syukur saya datang dan mempersembahkan hidup ini. Itu, saudara-saudara, adalah tujuan yang sungguh mulia daripada kematian Kristus di kayu salib. Tujuan yang kedua, penderitaan Kristus di kayu salib ini adalah untuk memerdekakan kita dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman-Nya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara-saudara, lihatlah tujuan yang kedua dari pengorbanan Kristus, yaitu untuk memerdekakan hidup kita, sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Wah, kita telah divonis untuk harus menanggung hukuman karena dosa. Adalah kematian yang kekal, hukuman maut juga menanti kita, saudara-saudara. Tetapi sekarang kita yang ada di dalam Kristus, yang telah percaya, kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari tuntutan hukum semacam itu. Saudara, lebih lagi, pertama dia sudah menanggung semuanya, dan sekarang kita dalam posisi telah dimerdekakan.
bukankah satu jaminan yang luar biasa terjadi bagi kita? Bahwa sekarang kita sudah bebas. Di sini dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kita memperoleh kehidupan, saudara. Kehidupan bukan hanya di dunia kehidupan secara fisik ini, tapi kehidupan yang kekal telah terjadi bagi setiap orang yang percaya Kristus mati menanggung semua dosa-dosanya. Kehidupan kekal sudah terjadi di sini. Kehidupan kekal terjadi selama kita ada di dunia. Pada waktu kita percaya kepada Dia, menerima, mengakui bahwa Dia mati bagi dosa-dosa kita, Allah berkarya dalam hidup kita, memberikan kehidupan kekal bagi kita. Dengan percaya saja, kehidupan kekal itu dijamin dalam hidup ini. Bagi kita yang masih ragu-ragu dalam hidup ini, mari melalui pengorbanan Kristus, percayalah, dan kita pasti telah mengalami kehidupan yang kekal itu. Kehidupan kekal terjadi saat kita percaya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ingin memiliki hidup yang kekal? Di dalam dunia kita berada pada berbagai-bagai ancaman, sakit penyakit. Sekarang semua orang dalam kegelisahan, ketakutan.